Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas kesehatan, kesempatan waktu luang, keimanan, keislaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita senantiasa untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menunaikan amanahnya, yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjelaskan kepada umat ini berbagai macam kebaikan. Tidak ada satu kebaikan melainkan telah diajarkan, dan tidak ada satu keburukan kecuali telah diperingatkan darinya. Maka kita senantiasa mengingat akan besarnya jasa Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menuntun kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran hadis tentang Islam. Hadis dari sebuah tulisan yang bernama Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang alhamdulillah bukunya sudah dibagikan. Kita sudah masuk ke hadis yang ke-6. Boleh dibuka bukunya di hadis yang ke-6. Hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang berkenaan tentang halal, tentang haram, dan tentang perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Di hadis yang ke-6 ini kita akan mempelajari bagaimana sikap seorang muslim ketika seorang muslim berhadapan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dan perkara-perkara yang belum jelas kedudukannya,
apakah perkara tersebut halal ataukah haram, dan apa sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan perkara yang belum jelas apakah itu halal ataukah haram. Di hadis yang keenam bisa kita lihat di buku yang dibagikan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Hadis ini dari Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir. Nama sahabatnya adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram juga sudah jelas, wa bainahuma umurum mustabihat, di antara yang halal dan yang haram ada perkara di antara keduanya, yaitu perkara yang mustabihat, atau bahasa lainnya syubhat, atau bahasa lainnya perkara yang abu-abu. Belum faham kita ini halal ataukah haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui kebanyakan dari manusia akan perkara yang abu-abu tersebut. Kebanyakan dari manusia tidak memahami hukum daripada perkara yang abu-abu, yang belum jelas apakah itu halal ataukah haram. Masih abu-abu baginya, belum ada ilmu pada dirinya. Dan ini terjadi kepada kebanyakan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjauhi syubhat, perkara yang abu-abu, yang belum jelas hukumnya, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah membersihkan, lidinihi wa irdihi, dia membersihkan kehormatannya dan dia membersihkan agamanya. Waman waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram, dan siapa yang jatuh kepada sebuah syubhat, perkara yang abu-abu, yang belum jelas ini halalkah, ini haramkah, belum faham dia akan hukum dari sebuah perkara, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata Nabi, waqa'a fi haram, maka dia akan masuk kepada yang haram. Kalau dia coba untuk bermain-main dengan perkara yang abu-abu belum jelas, pasti dia akan terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karra'i yar'a haulal hima. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Kata Nabi, seperti seorang pengembala yang sedang mengembala kambing contohnya, ataukah sapi contohnya, di sebuah tanah lapang, yang mana seorang pengembala tersebut mengembala kambingnya haulal hima, di sekitaran batas tanah orang lain. Artinya beliau mengembala kambingnya, melepaskan kambingnya di daerah yang dekat dari tanah orang lain yang dijaga oleh orang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yusiku an yarta'afi, yang hampir-hampir kambing itu akan memakan makanan yang ada di tanah yang dijaga tadi.
dan pasti akan masuk kambingnya. Kenapa? Karena kambing tersebut sudah berada dekat dengan tanah tetangga. Kemudian Nabi SAW beliau menjelaskan pengaruh daripada perkara yang abu-abu. Apa kata Nabi? Ala ketahuilah, wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah kata Nabi SAW, di setiap raja memiliki batasan-batasan. Artinya seorang raja, seorang penguasa pasti ada batas-batas, tidak boleh dilewati. Seorang penguasa pasti dia punya batas yang dijaga. Kalau seandainya kita melewati batas tersebut, kita akan kena hukuman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala wa inna himallahi maharimuh. Sedangkan batasan Allah adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan penjelasan kepada perumpamaan tadi, seekor kambing yang digembala dekat dengan tanah orang lain, khawatir dia akan memakan makanan yang ada di tanah orang lain, dan itu dijaga. Terima kasih. Kemudian Nabi SAW menjelaskan pengaruh dan efek daripada kita yang tidak berhati-hati dengan perkara yang subhat, yang abu-abu, yang belum jelas. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau seandainya segumpal daging tadi itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Yang satu gumpal tadi itulah hati kita, itulah jantung. Artinya ketika kita tidak menjaga hati kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadisnya sahih. Jamaah kaum muslimin, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di awal, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Tidak ada yang abu-abu, yang halal. Makan nasi halal, memakai pakaian halal, berkendara halal. Yang halal itu sudah jelas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah An-Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak berselisih manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innal harama bayyin. Dan yang diharamkan juga sudah jelas. Apa hukum makan babi, Bu? Halal atau haram? Haram jelas, kita sudah sepakat. Apa hukum makan anjing? Haram sudah jelas, kita sudah sepakat. Artinya yang halal itu sudah jelas, dijelaskan di dalam Al-Quran, dan yang haram itu sudah jelas dan dijelaskan oleh Al-Quran. Berarti hidup ini ada perkara yang halal yang sudah pasti, sudah jelas. Bahkan orang yang kurang belajar agama pun mereka faham ini halal, ini haram. Dia sudah tahu, sudah faham. Karena mudah difahami yang halal dan yang haram sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan di dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa bainahuma, di antara yang halal dan yang haram ada apa? Ada perkara-perkara yang abu-abu belum jelas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak dari manusia.
Perhatikan wahai bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal tadi sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Sekarang ada di antara yang halal dan haram yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Nabi mengatakan tidak diketahui oleh banyak, tidak dikatakan seluruh manusia. Berarti apa? Ada sebagian manusia yang mengetahui perkara yang abu-abu tadi. Artinya, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang manusia ke permukaan bumi ini dan menjelaskan seluruh perkara tanpa terkecuali. Artinya pada dasarnya seluruh perkara itu sudah dijelaskan. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dan Allah telah mengutus seseorang tersebut, yaitu seseorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak pernah mengutus dari generasi sebelum engkau wahai Nabi, kata Allah kepada Nabi, illa rijalan, kecuali para lelaki yang telah kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli, apapun urusannya, baik urusan agama maupun urusan dunia, kita bertanya kepada yang ahli. Mau berobat badan, bertanya ke dokter. Mau memperbaiki komputer, bertanya ke ahli komputer. Mau memperbaiki hati, bertanya kepada ahli hati. Mau memperbaiki hukum salat, bertanya kepada yang ahli di dalam permasalahan hukum Islam. Maka Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu dalam bidangnya. In kuntum la ta'lamun, kalau seandainya kalian tidak mengetahui, maka hilanglah perkara yang abu-abu tadi. Ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya yang abu-abu itu tidak ada, karena sudah dijelaskan oleh Allah melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Yang halal sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Tapi terkadang ilmu kita terbatas, maka jadilah perkara yang jelas tadi menjadi abu-abu, kita tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah mengutus, menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan agama ini sejelas-jelasnya. Tidak ada yang abu-abu di dalamnya pada asalnya. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'in. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wasiat seperti orang-orang yang akan berpisah. Satu ketika Nabi memberikan wasiat ibu. Ternyata wasiatnya Nabi ini adalah wasiat yang sangat mengharukan. Seolah-olah Nabi akan meninggalkan para sahabat.
Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini seperti wasiat perpisahan saja. Maka kata para sahabat, famadza ta'hadu ilaina, maka apa yang engkau janjikan kepada kami, atau apa yang engkau perintahkan untuk kami wahai Nabi? Kata para sahabat, kalau seandainya ini memang pertemuan terakhir kita, berilah wasiat itu kepada kami. Kata siapa? Kata para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala qad taraktukum 'alal bayda, wahai para sahabat, aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Maksudnya apa? Sudah terang, sudah jelas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Lailuha kana hariha, malam harinya seperti siang. Tidak ada yang ragu. Sudah dijelaskan seluruhnya oleh Nabi. Tidak ada satu keburukan kecuali sudah diperingatkan. Tidak ada satu kebaikan kecuali sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La yazighu anha ba'di illa halikun, dan tidak ada seorang pun yang tergelincir setelah kematianku kecuali mereka akan binasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'is minkun fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup di antara kalian setelah kematianku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Golongan ini bilang saya yang paling benar, yang ini bilang saya yang paling benar, yang di sana salah, yang ini bilang saya yang paling benar, semua berselisih. Akan tetapi wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka obat dari perselisihan agar kita tidak berselisih, kembali kita kepada sunnah an-Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid, dan sunnahnya para khulafa yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan gigit erat-erat dengan gigi geraham. Nanti kita bahas hadis ini. Artinya kita ketika memegang sunnah Nabi harus menggigitnya pakai geraham. Artinya digigit, dipegang erat-erat, jangan sampai dilepas. Digigit dengan gigi geraham. Di dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Nabi telah meninggalkan agama ini dengan sangat jelas. Tidak ada perkara yang abu-abu ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Akan tetapi kenapa ada perkara yang syubhat, tak tahu kita mana ini halal apa ini haram? Kenapa kita tidak tahu? Keterbatasan ilmu. Maka kata para al-ulama, maksud daripada wa bainahuma umurum mustabihat, di antara keduanya yang halal dan yang haram perkara yang syubhat. Di Ustaz, kok halal apa haram Ustaz? Ambo tak tahu Ustaz. Berarti itu keterbatasan ilmu yang ada pada diri kita. Bukan perkara itu yang abu-abu, tapi kitanya yang belum memahami perkara tersebut. Maka wasiat Allah tadi yang kita sampaikan di dalam ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, maka bertanya kepada ahlinya. Bahkan di dalam perkara dunia pun kita bertanya kepada ahli. Bapak dan ibu ingin membangun rumah, maka bertanyanya kepada arsitek, tidak bertanya kepada dokter. Bapak dan ibu ingin berobat gigi, maka berobatnya ke dokter gigi, bukan berobat kepada dokter anak. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan bertanyalah kepada ahlinya. Dan perkara yang syubhat ini, yang tidak diketahui ini, tidak seluruh manusia
yang tidak mengetahuinya. Ada beberapa orang yang mengetahui perkara yang abu-abu ini. Siapa mereka? Itulah para al-ulama. Mereka yang memahami ini halal, ini haram. Para al-ulama telah menjelaskan ini halal dan ini haram. Jamaah kaum muslimin, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, kalau seandainya bapak dan ibu belum tahu ini halal apa haram, belum pula bertanya kepada para ulama menjelaskan ini halal dan ini haram, masih ragu di hati bapak dan ibu ini halal atau ini haram, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusi. Di Ustaz Ambo kepatang dapat pitih dari siko Ustaz, lain halal dasar, tak sempat bertanya ini halal atau haram. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Langkah yang kita lakukan menghadapi perkara yang abu-abu yang belum kita tanyakan kepada ulama, maka kita tinggalkan, kita jauhi, tidak kita kerjakan. Khawatir kita akan masuk kepada perkara yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, kalau seandainya seseorang meninggalkan perkara yang syubhat tadi, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya, telah membersihkan kehormatannya. Kenapa? Karena beliau telah menjauhi perkara yang haram. Kalau seandainya seseorang tidak menjauhi perkara yang syubhat, diperselisihkan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, dia tidak menjaga-jaga dirinya, maka yakinlah dia akan masuk kepada perkara yang diharamkan. Bahkan kata para al-ulama, tarkul umuril mustabihah aula bitarkihi idza istabana lahu annahu ithmun. Kata para al-ulama, seseorang yang meninggalkan perkara yang syubhat, yang abu-abu, belum jelas, itu lebih utama daripada seseorang yang meninggalkan perkara yang haram akan tetapi sudah jelas. Kenapa? Karena seseorang yang belum mengetahui hukum ini halal, ini haram, berat dia meninggalkan. Berbeda seseorang yang sudah jelas ini haram, mudah baginya meninggal ini haram. Kalau seandainya saya lakukan, maka saya akan masuk kepada ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah baginya meninggalkan. Sedangkan yang syubhat dia belum jelas, belum tahu ini halal, ini haram. Anda apa-apa seketiknya Ustaz, oh makan salah, ternyata haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halal bayyin, yang halal itu sudah jelas dalam riwayat yang lain. Wal haramu bayyin, yang haram itu dah jelas kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya ada perkara yang abu-abu, belum jelas ini halal atau ini haram. Faman taraka ma subbiha alaihi minal ithmi, siapa yang meninggalkan perkara yang belum jelas tadi, yang abu-abu tadi, dari sebuah dosa, kana limastabana atraka, maka dia kedudukannya daripada orang-orang yang sudah mengetahui hukumnya itu haram, dia lebih utama. Kenapa? Coba seandainya Pak dan Ibu, awak mencari ada sebuah perkara kolon jaleh halal dan haram, kemudian satu perkara lagi ini haram sudah jaleh,
Mayang barek ditinggal. Pasti perkara yang belum jelas. Kenapa? Ada di hati kita ingin mengambilnya. Kalau yang haram sudah jelas kita, ini haram, saya tinggalkan. Sedangkan yang abu-abu, tidak apa-apa lah, saya butuh, saya ambil aja lah. Padahal belum tahu dia hukumnya apa. Dan Nabi SAW, kalau seandainya seorang hamba bisa menahan dirinya, menjaga dirinya dari perkara yang abu-abu tadi yang belum jelas, maka dia telah membersihkan agamanya, dia telah membersihkan jiwanya, telah membersihkan kehormatannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat untuk kita semua, bahwa kita berhati-hati terhadap perkara-perkara yang mungkin belum kita ketahui hukumnya. Kita harus menahan diri kita untuk tidak terjerumus kepada perkara yang mungkin masih abu-abu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari perkara yang belum jelas apakah itu boleh atau tidaknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Nabi jelaskan lagi, kenapa seseorang yang menjauhi perkara yang abu-abu itu membersihkan agamanya dan membersihkan kehormatannya. Kata Nabi di dalam hadis ini, waman waqa'a fis syubhat, siapa yang terjatuh kepada yang abu-abu, waqa'a fil haram, dia pasti akan masuk kepada yang haram. Sudah dipastikan. Dia ragu ini halal haram, dia ambil saja. Bisa jadi itu haram dan ia akan terjerumus kepada yang haram. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Darda, beliau menjelaskan keutamaan orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kata beliau, tamamu taqwa an yattaqillah al-abdu, dari bentuk kesempurnaan ketakwaan, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yattaqiyahu bihi min mithqali dzarrah, sampai dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar semut. Dia takut kepada Allah walaupun sebesar semut perkara tersebut. Kemudian beliau mengatakan, hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halalun, dan seseorang akan mendapatkan kesempurnaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan perkara yang halal. Maksudnya Ustaz, perkara yang halal ditinggalkan. Kemudian kita jelaskan kenapa kata Abu Darda dari kesempurnaan bentuk ketakwaan adalah meninggalkan yang halal. Beliau jelaskan, maksudnya khasyata an yakuna haraman. Perkara yang halal tersebut dikhawatirkan akan menjatuhkan seorang hamba kepada yang haram. Artinya kita juga diperintahkan meninggalkan bahkan perkara yang halal yang mampu menjerumuskan kita kepada yang haram. Hijaban bainahu wa baina haram, sebagai tirai penutup antara diri kita dan haram yang halal tadi. Contoh, jalan-jalan ke pasar halal atau haram, Bu? Halal. Jalan-jalan ke mall halal atau haram? Halal. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak butuh, tidak perlu bana, artinya yang kadi Bali di pasar tidak ada, awak pergi ke pasar untuk mencalik-calik saja.
maka dikhawatirkan seorang hamba mampu atau terjerumus kepada perkara yang haram. Maka seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang halal yang mampu menghantarkan kepada yang haram. Main HP boleh, Bu? Main HP boleh, Pak? Boleh, tidak dilarang. Tapi kalau seandainya kita bermain dan menghantarkan kita kepada perkara yang haram, maka kita jadikan itu tirai. Kita tinggalkan yang halal, kita gunakan seperlunya saja. Karena khawatir kita akan masuk ke dalam perkara yang haram. Maka itulah dari bentuk kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan apa di dalam hadis ini? Siapa yang masuk ke dalam perkara yang abu-abu, bahkan kata Abu Darda, perkara yang halal, maka bisa-bisa dia akan masuk ke dalam perkara yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Sufyan ibnu Uyainah, kata beliau, la yusibu abdun haqiqatal iman. Seorang hamba, kata Sufyan ibnu Uyainah, tidak akan merasakan hakikat sebuah keimanan. Seperti apa keimanan? Tak akan dia rasakan, kata Sufyan ibnu Uyainah. Hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Sampai dia jadikan antara dirinya dan antara yang haram sebuah tirai. Apa tirai itu, kata beliau? Perkara yang halal. Artinya yang halal ini dia tinggalkan supaya tidak sampai kepada yang haram. Hatta yada'al ithm wa ma tashabaha minhu, sampai dia tinggalkan yang namanya dosa dan apa yang serupa dengan itu. Artinya apa? Perkara-perkara yang pada dasarnya diperbolehkan, tapi khawatir kita menjerumuskan kita kepada perkara yang haram, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya agar sempurna keimanan kita, agar sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kaedah-kaedah syariat, di dalam kaedah-kaedah fikih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan adanya sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menutup celah-celah yang kita kenal dengan saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah, Ibu? Saddu itu artinya penutup, dzari'ah itu wasilah, penutup wasilah kepada yang haram. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukum minum khamar tapi sedikit? Kan tidak memabukkan, Ustaz. Hukumnya apa? Haram. Kan sedikit, Ustaz, tidak memabukkan, tapi dia wasilah kepada yang memabukkan. Kan sedikit, Ustaz. Kan obat, Ustaz, sedikit menghangatkan tubuh, tidak sampai mabuk, tidak sampai hilang akal. Kan tetapi sebuah kaedah di dalam syariat namanya saddud dzari'ah, menutup celah. Maka Allah haramkan meminum khamr, baik banyak maupun sedikit. Ustaz, ana ambo masih ketek, masih abeki, ingin merasakan masa muda, jalan sama pacar, apa bahasa awaknya, bercewek, apa hukumnya, Bu? Halal atau haram? Allah mengharamkan zina, dan Allah mengharamkan wasilah kepada apa wasilah ke zina? Apa wasilah ke zina? Pacaran, wasilah ke zina. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, la taqrabuz
Zina, jangan engkau dekati zina. Kenapa? Wasilah kepada jangan kau dekati pacaran karena dia wasilah kepada zina. Maka itu sebuah kaedah di dalam syariat. Ustadz pacarannya tidak sampai ke sana Ustadz, tapi itu syubhat. Bisa-bisa masuk kepada apa? Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zina. Maka Allah haramkanlah perkara-perkara yang mendekati zina. Ustaz, ambo pengen ta'aruf Ustaz, berkenalan. Syariat telah memberikan solusi dengan cara yang namanya nazar atau memandang. Nazar itu apa arti nazar di dalam syariat? Sebelum seseorang menikahi seorang wanita, dia datang ke rumah wanita, kemudian berkenalan bersama orang tuanya, melihat, berkenalan, ya. Kalau seandainya cocok di khitbah itu bahasa kitanya dipinang, ditentukan harinya, kemudian apa? Baru dinikahkan. Maka itulah yang sesuai syariat. Ta'aruf bersama kedua orang tua. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala larang tersebut supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada zina. Contoh lain, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya larang kita sholat setelah subuh dan setelah asar. Kenapa? Kenapa tidak boleh sholat setelah subuh dan setelah asar? Menutup celah agar kita tidak sholat ketika matahari terbit atau matahari terbenam, di mana orang-orang kufar musyrikun di saat itu mereka sujud kepada matahari. Agar kita tidak menyerupai mereka, menyelisihi mereka, maka Allah tutup celah tersebut. Allah larang kita untuk sholat setelah asar dan setelah subuh. Kalau diizinkan sholat sunnah setelah subuh, khawatir nanti datang waktu itu kita sholat sujud, sama kita seperti orang kafir dan orang musyrik. Maka Allah larang. Maka kaidah ini sudah berjalan di dalam syariat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita jangan mendekati perkara-perkara yang abu-abu, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para al-ulama menjelaskan apa maksud daripada siapa yang mendekati syubhat. Sekarang kan ini syubhat belum jelas nih halal dan haram. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang jatuh kepada syubhat pasti jatuh kepada yang haram. Apa maksudnya? Kata para al-ulama ada dua makna maksudnya. Yang pertama kata para al-ulama, maksudnya ialah dia jatuh kepada sebuah keharaman padahal dia menyangka itu tidak haram. Itu makna pertama. Berarti kan syubhat bisa jadi halal, bisa jadi haram. Maksud hadis ini kalau seandainya itu benar haram, kemudian dia meyakini itu tidak haram, maka itulah yang dimaksud. Kemudian makna yang kedua kata para al-ulama, maksudnya ialah siapa yang mendekati perkara yang haram, perkara abu-abu, cuma mendekati perkara yang haram, maka dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Karena kemaksiatan merupakan wasilah, gerbang kepada sebuah kekufuran. Maka daripada itu bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula perkara yang syubhat, dia merupakan gerbang dan jalur daripada sebuah keharaman. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini perkataan Nabi tadi merupakan jawaban, atau lebih tepat kita sebut bantahan, kepada orang yang mengatakan selama perkaranya diperselisihkan kita sah-sah saja pilih yang mana.
Paham Ibu? Contoh, ini halal atau haram? Kan berselisih, satu bilang halal, satu bilang haram. Kalau masih ragu di hati kita, belum yakin, maka kita lebih baik meninggalkan daripada kita kerjakan dengan keraguan. Maka ini terbantah orang-orang, kan saat berselisih, saat terserah kita pilih yang mana. Tidak bisa. Kita harus meyakini akan sebuah hukum. Kalau dia halal, yakini itu halal dengan ilmu. Kalau itu haram, yakini dengan ilmu itu haram. Tapi kalau masih ragu, belum yakin, saat belum pas di hati, apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Kenapa? Selamat kita. Tidak akan terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti besok pembahasan kita tentang fikih kurban. Apa hukum menjual kulit kurban? Kulit sapi misalnya. Kita ragu, boleh tidak boleh. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal, boleh. Ibu ragu, bapak ragu di dalam hati. Yang dilakukan apa? Yang selamat apa? Jangan selamat, kita tidak terancam dengan ancaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Kalau kita ambil yang halal, bisa jadi itu yang haram betul. Lebih baik kita ambil selamat, kita tidak jual, kita ambil yang haram saja. Khawatir nanti kita kena hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini, perkataan Nabi SAW, siapa yang terjatuh kepada yang syubhat pasti terjatuh kepada yang haram, merupakan sebuah akhlak dari akhlak seorang muslim, yaitu wara', kehati-hatian di dalam beragama. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini, Ibu, karena hidup hanya sekali, kesempatan kita sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat pasti jatuh kepada yang haram. Artinya Nabi mengingatkan kita hati-hati. Kehidupan cuma sekali, tidak mungkin berulang. Bapak dan ibu, bahkan ibu ada yang berumur mungkin di atas 40-50. Hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun telah berlalu, tidak mungkin diulang. Kesempatan diberi satu kali, manfaatkan dengan baik. Sisa waktu mungkin sedikit, sebentar kita. Dulu saya kecil main, sekarang ternyata dah besar, dah punya anak pula. Begitu pula ibu, dulu kecil-kecil masih sekolah, sekarang sudah tua, tidak terasa. Waktu 50 tahun itu pendek. Ternyata hidup di dunia ini sebentar, tak lama. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, ya, dengan perkara menjauhi syubhat. Hati-hati. Kehidupan itu sebentar dan satu kali kesempatannya, tidak mungkin berulang. Dan tidak ada orang yang sudah masuk ke dalam tanah mereka keluar kembali. Dia bilang tidak enak di kubur, saya mau beramal lagi. Tidak ada, sudah selesai. Masuk dalam kubur tinggal menunggu nasibnya, takdirnya. Dia akan diazab atau akan diberi nikmat. Maka satu kesempatan ini kita manfaatkan untuk berhati-hati. Nabi alaihi salatu wassalam setelah menjelaskan tentang halal dan haram dan menjelaskan tentang perkara yang abu-abu dan menjelaskan solusi yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berhadapan dengan perkara yang abu-abu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan perumpamaan yang mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang bergembala, yang mengembalakan hewannya di sekitaran hima, tanah terlarang, tanah yang dijaga. Kalau seandainya tanah tersebut dimasuki, maka dia akan mendapatkan hukuman. Yusiku an yarta'afih,
dikhawatirkan hewan-hewan tadi masuk ke tanah terlarang tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya pada setiap penguasa memiliki tanah terlarang atau tempat yang dijaga yang tidak boleh dimasuki. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa langit dan bumi. Allah memiliki sebuah daerah-daerah atau tempat-tempat yang dilarang bagi seorang muslim untuk memasukinya, yaitu tempat atau perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan Nabi alaihi salatu wassalam setelah menjelaskan perkara yang abu-abu, kemudian tidak boleh kita mendekati perkara yang abu-abu. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan. Maka para al-ulama mengatakan ini merupakan bentuk dari keindahan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menyampaikan agama. Nabi alaihi salatu wassalam adalah contoh terbaik di dalam mengajarkan ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam adalah teladan bagi seorang muslim di dalam mengajarkan agama. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa beliau memberikan sebuah perumpamaan yang bisa kita bayangkan dan kita rasakan untuk perkara-perkara yang tidak bisa kita bayangkan dan kita rasakan. Perkara yang abu-abu, yang subhat, belum jelas hukumnya, apakah itu halal, apakah itu haram. Perkara yang tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita sentuh. Kalau seandainya kita mendekati perkara yang abu-abu tersebut, kita terjatuh kepada perkara yang subhat, yang abu-abu tersebut, maka kita akan masuk kepada yang haram, tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan yang bisa kita rasakan, yaitu dengan perumpamaan seorang pengembala yang sedang mengembalakan hewannya di sebuah tanah. Di sekitar tanah tersebut ada tanah yang terlarang. Kalau seandainya seseorang tersebut mendekati tanah terlarang tersebut, dikhawatirkan hewan akan masuk ke tanah terlarang. Itulah gambaran seseorang yang mendekati syubhat, mendekati perkara yang diharamkan. Pasti akan masuk. Karena hewan adalah makhluk Allah yang tidak berakal. Dan begitu pula manusia yang tidak mengetahui perkara, artinya dia masih abu-abu. Dia tidak mengetahui, tidak mengilmui tentang perkara tersebut, khawatir dia masuk sebagaimana seekor hewan yang masuk ke tanah terlarang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 43, Allah mengatakan wa tilkal amthal, dan itulah perumpamaan, nadribuha linnas, yang Allah umpamakan untuk manusia. Artinya Allah berikan perumpamaan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidaklah orang-orang memahami perumpamaan Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Maka dari bentuk kecerdasan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mengajarkan ilmu ialah memberikan perumpamaan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan tentang surga dan neraka. Surga tidak akan pernah kita bayangkan bentuknya. Bahkan tidak akan pernah terlintas di hati kita bagaimana bentuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan yang mendekati, pada hakikatnya jauh. Allah sebutkan seperti sungai-sungai yang kita dapati di dunia.
akan tetapi tidak akan pernah sama dengan apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Kita mendapatkan buah-buah. Allah sebutkan buah, kita mengetahui ada buah di dunia, akan tetapi tidak akan pernah sama hakikat buah dunia dan buah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan efek dari seseorang yang tidak menjauhi perkara yang abu-abu atau perkara yang syubhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam segumpal daging, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau seandainya baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau seandainya segumpal daging tersebut buruk, maka buruk seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah jantung atau hati nurani manusia. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dikatakan, pepatah mengatakan, al-qalbu malikul a'dha. Hati itu, jantung itu bagaikan pemilik daripada seluruh anggota tubuh. Wa baqiyatul a'dha'i junuduhu, dan bagian tubuh kita ini bagaikan tentara daripada penguasa, yaitu jantung. Kalau bapak dan ibu melihat bahwa jantung atau hati di dalam agama adalah inti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kita dalam bentuk dan rupa, akan tetapi Allah melihat dari hati kita. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hati ini akan mencerminkan kepada amalan. Kalau seandainya hatinya bagus, pasti amalannya bagus. Kalau hatinya rusak, pasti amalannya rusak. Dan begitu pula kalau seandainya kita memahami perkara ini ke dalam dunia kesehatan. Jantung adalah inti daripada kesehatan. Bapak dan ibu kalau seandainya sering marah, akan berpengaruh kepada kesehatan. Bapak dan ibu kalau seandainya sering cemas, itu hati, satu gumpal tadi, maka akan datang berbagai macam penyakit. Bapak dan ibu kalau seandainya rindu, maka akan datang penyakit. Maka bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang memiliki hati yang selamat, maka dia akan selamat secara jasmani dan selamat secara rohani. Begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka terkadang di medan perang berhari-hari, berbulan-bulan, kadang tidak makan. Kok masih punya tenaga? Karena hati mereka adalah hati yang bersih. Maka kunci dari kesehatan seorang muslim adalah hati. Baik itu kesehatan jasmani tubuhnya atau kesehatan hatinya, kesehatan rohaninya. Bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita butuhkan adalah hati yang selamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana nanti kita dibangkitkan oleh Allah, yang tidak akan ada manfaatnya, baik itu harta, baik itu anak-anak. Kita punya anak yang dibanggakan hari ini, yang kita besar-besarkan. Kita punya harta yang banyak, kita bangga-banggakan di hadapan manusia, ternyata tidak ada manfaatnya nanti setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Berarti yang dibutuhkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segumpal daging tadi, adalah hati atau jantung.
Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita memperbaiki hati kita? Bagaimana kita membersihkan jiwa kita? Para al-ulama telah menjelaskan di berbagai tulisan-tulisan mereka dan ceramah-ceramah mereka cara-cara seorang hamba membersihkan jiwanya. Karena perkara jiwa adalah perkara yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams, 11 kali Allah bersumpah. Allah bersumpah menunjukkan akan keagungan. 11 kali Allah bersumpah di dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha. Ya, ada yang dua. Artinya 11 kali Allah bersumpah di dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wama sawaha, di situ dua. Dan demi jiwa dan yang menciptakan jiwa tersebut. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah telah memberikan ilham, petunjuk kepada kebaikan dan kepada keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Dan beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. 11 kali Allah bersumpah untuk mengatakan beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, hatinya. Maka perkara jiwa adalah perkara yang agung, bukan perkara yang ringan. Bagaimana kita membersihkan jiwa? Kita harus mempelajari lagi tentang pensucian jiwa. Di antaranya kata para ulama yang paling besar dan paling tinggi di dalam mensucikan jiwa adalah kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara terbaik untuk mensucikan jiwa. Tidak ada cara terbaik melainkan kita benar akidahnya, benar tauhidnya, benar kita mengenal Allah. Apa sifat Allah? Apa nama Allah? Apa yang wajib kita lakukan? Apa hak Allah yang harus kita tunaikan? Apa hal-hal yang dilarang oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Kita harus menjauhi kesyirikan dan seterusnya. Dan di antaranya yang bisa mensucikan jiwa kita yang disebutkan oleh para al-ulama ialah bahwasanya doa. Doa adalah kunci dari sebuah pensucian jiwa, bersihnya jiwa kita dengan doa. Dan Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mensucikan jiwa. Di antaranya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkanlah, kokohkanlah jiwa ini di atas agamamu. Kata Nabi SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wahai Rasulullah, engkau berdoa agar hatimu dimantapkan, padahal engkau Nabi, engkau yang mengajarkan agama ini. Kata Nabi SAW, fa innal quluba baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'a au kama qala. Kata Nabi, sesungguhnya jiwa kita berada di jari jemari Allah, yang Allah akan balik kapan saja, akan bolak-balik hati kita kapan saja sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus berdoa agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di doa yang lain Nabi SAW mengajarkan kepada kita, nanti bisa lihat di buku-buku doa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah untuk jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah jiwa ini. Anta khairu man zakkaha, dan engkau adalah engkau adalah zat yang paling baik dalam mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkau adalah wali, pelindung, penolong dari jiwa ini. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama berjuang, berusaha untuk mendapatkan hati yang selamat, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati jiwa yang selamat juga.
Inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, ada perkara yang abu-abu. Kalau kita belum mengetahui perkara yang abu-abu, tinggalkan agar agama kita selamat, kehormatan kita terjaga, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rusaknya jiwa dan rusaknya hati. Insya Allah di pekan selanjutnya kita akan membahas tentang fikih kurban kalau tidak salah, dan pekan selanjutnya lagi kita akan membahas hadis yang ke-7 tentang nasihat. Agama ini adalah sebuah nasihat. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.